Di tahun 525 Hijriah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat keputusan untuk belajar tasawuf kepada kelompok sufi yang dipimpin oleh Syekh Ahmad bin Muslim Ad-Dabbas, beliau sempat ditolak dan diusir oleh para murid Syekh Ahmad Ad-Dabbas untuk belajar di sana. Alasannya karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri adalah seorang ulama ahli fikih, yang mana antara kelompok ulama fikih dan ulama tasawuf sudah sejak lama terjadi banyak pertentangan dan konflik di antara mereka. Namun, setelah melihat adanya kelebihan di dalam diri Abdul Qadir, Syekh Ahmad Ad-Dabbas tidak serta-merta mengusir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari tempatnya. Tapi ia malah memperkenankan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk belajar tasawuf di tempatnya. Melalui kisah ini sangat jelas sekali, sebelum melangkah ke jenjang tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah masyhur sebagai seorang ulama ahli fikih. Hal ini dihadirkan agar tidak ada yang beranggapan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghabiskan masa mudanya dengan menggelandang dari hutan ke hutan saja, sebagaimana yang banyak kita temui di dalam manaqib-manaqib beliau. Namun, Abdul Qadir muda mencurahkan seluruh waktunya untuk belajar kepada para ulama yang ada di masa itu. Memang benar, ketika muda Abdul Qadir terkadang keluar rumah untuk mencari sisa makanan untuk dimakan. Ia juga kerap kali mengganjal perutnya yang lapar dengan makan rumput, ataupun tidur di dalam bangunan tidak berpenghuni sambil menahan rasa lapar. Akan tetapi, semua hal ini dilakukan Abdul Qadir atas dasar prinsip hidupnya yang tidak ingin menyusahkan orang lain. Selain itu juga dalam rangka melatih dirinya agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Dengan gaya hidup yang seperti ini, Abdul Qadir sempat mendapat julukan sebagai si gila. Hal ini dikarenakan sangat beratnya latihan-latihan yang dipilih oleh Syekh Abdul Qadir untuk menguji ketahanan dirinya. Hingga kelak tarekat Qadiriyah akan menetapkan sifat sabar dan menerima menjadi rukun ajaran tarekatnya. Di dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menduduki pencapaian spiritual yang sangat tinggi di antara para sufi, baik di generasi sebelum ataupun di generasi setelahnya. Dari kedudukannya yang sangat tinggi dalam dunia tasawuf ini, beliau kemudian dijuluki sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali, dan Imamul Asfiya atau pemimpinnya para sufi. Beliau adalah ulama terkemuka yang berhasil memadukan antara ajaran syariat dan tasawuf hingga menjadi suatu praktek yang tidak bertentangan serta mudah untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tarekat Qadiriyah misalnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai peletak dasar dari ajaran tarekat Qadiriyah. Meskipun tarekat ini dibentuk setelah beliau wafat, namun anak turun dan murid-muridnya menyandarkan tarekat itu kepada beliau. Selain itu, dalam kehidupan sosial, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menjadi teladan dan dikenal sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam memberikan spirit keagamaan bagi banyak umat beragama, sehingga di depan namanya disematkan gelar Muhyiddin yang artinya yang menghidupkan agama. Selain itu, ketokohannya tidak hanya dikenal oleh halayak lewat kebesaran namanya di ranah tasawuf saja. Ia juga merupakan seseorang yang pakar di dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, terutama di dalam bidang agama. Sebagaimana di dalam bidang fikih dan usul fikih inilah yang membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi mufti mazhab Hambali, serta juga pernah membuatnya menjadi mufti mazhab Syafi'i ketika berada di Baghdad. Terlepas dari setiap pencapaian dan kebesaran namanya di lembar-lembar buku sejarah, perjalanan sosok Abdul Qadir muda yang hidupnya dihabiskan untuk menjadi pengembara dalam rangka menuntut ilmu dan melakukan berbagai macam ibadah membuat kita sadar bahwa keberhasilan seseorang hanya bisa dilalui dengan proses yang panjang. Maka dari itu, video ini akan menceritakan perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dimulai dari bagaimana kehidupan masa kecilnya, bagaimana masa-masa menuntut ilmunya, siapa saja guru-gurunya, dan apa saja karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholeh Musa Zangi Dausat Al-Jailani atau yang lebih dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada hari Senin tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah saat fajar menampakkan sinarnya. Beliau dilahirkan di desa bernama Naif, sebuah tempat di Jailan, Kurdistan Selatan, sekitar 150 km di sebelah timur laut kota Baghdad, di selatan Laut Kaspia, Iran. Daerah ini dahulu termasuk bagian dari wilayah Tabaristan atau yang sekarang dikenal sebagai provinsi dari Republik Islam Iran. Sejak lahir, Abdul Qadir sudah menjadi anak yatim sebab ia ditinggal wafat ayahandanya ketika masih berada di dalam kandungan ibundanya yang berumur 6 bulan. Beliau lahir dalam lingkungan keluarga yang saleh dan sederhana. Ayahandanya bernama Al-Imam As-Sayyid Abi Sholeh Musa Zangi Dausat. Ayahnya merupakan seorang ulama ahli fikih terkenal mazhab Hambali. Silsilah dari jalur ayahnya ini sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, orang sahabat sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibundanya bernama Ummul Khair Fatimah, putri dari Sayyid Abdullah Sauma'i, salah seorang sufi terkemuka di zamannya. Melalui jalur ibundanya inilah nasab beliau sampai kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, melalui jalur nasab, beliau masih termasuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Meskipun Abdul Qadir kecil telah datang ke dunia menjadi seorang anak yatim, namun ia diberkahi dengan berbagai macam kelebihan yang ada di dalam dirinya. Saat Abdul Qadir masih berada di dalam kandungan misalnya, kala itu ibundanya sudah berusia 60 tahun, yang mana usia ibunda Abdul Qadir ini sangat tidak wajar bagi para perempuan ketika mengandung. Tidak hanya saat berada di dalam kandungan, ketika Abdul Qadir sudah dilahirkan yang bertepatan dengan bulan Ramadan, selama bulan Ramadan kala itu, ia tidak mau menyusu kepada ibundanya mulai terbit fajar hingga masuknya waktu maghrib. Bahkan sampai-sampai masyarakat di sekitar lingkungan keluarganya sempat menetapkan waktu berbuka puasa dengan cara melihat kapan Abdul Qadir kecil berkenan untuk makan. Keagungan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak serta-merta disebabkan oleh faktor nasab dan karomahnya saja. Sejak belia, ia sudah tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, berbudi luhur, jujur, dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarganya termasuk ke dalam golongan keluarga yang sederhana. Untuk menghidupi keluarganya, kedua orang tua Abdul Qadir bekerja sebagai petani yang menggarap sebidang tanah, serta menjadi peternak sapi. Ketika musim menanam tiba, untuk membajak tanah keluarga mereka, Abdul Qadir biasanya menggunakan sapi-sapi tersebut untuk menarik alat bajaknya. Kala itu Abdul Qadir yang hidup di tengah masyarakat bermazhab Hambali. Secara tidak langsung beliau juga otomatis bermazhab Hanbali, yang pada akhirnya mendorong keinginannya untuk pergi menuntut ilmu ke Baghdad sebagai pusat keilmuan mazhab Hambali dan juga sebagai kiblat ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Seiring berjalannya waktu, ketika Abdul Qadir menginjak usia 16 tahun, ia meninggalkan daerah Jilan menuju Irak untuk menuntut ilmu. Dan setelah usianya menginjak 18 tahun, ia pergi meninggalkan Irak menuju Baghdad untuk memperdalam ilmunya di sana. Suasana kehidupan di Baghdad kala itu sangatlah keras. Berbagai macam aliran keagamaan hidup dan berkembang di sana. Selain itu, kondisi politik Baghdad juga sedang mengalami kekacauan. Dinasti Abbasiyah yang agung sudah tidak lebih hanya tinggal sebuah nama. Perpolitikan negeri Baghdad saat itu sudah didominasi oleh dinasti Seljuk. Di Baghdad, Abdul Qadir sempat tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang pada saat itu dipimpin oleh Ahmad Al-Ghazali, yang menjadi pengganti dari saudaranya yakni Abu Hamid Al-Ghazali.
Oleh karena itu, Abdul Qadir akhirnya belajar di luar madrasah Nizamiyah kepada beberapa ulama dalam berbagai bidang ilmu. Ilmu fikih misalnya, ia berguru kepada Abu al-Husain Muhammad bin al-Qadi Abu Ya'la, Muhammad bin Hasan al-Baqilani, Abul Khattab al-Kalawazani, Abul Wafa bin Aqil. Selain itu, ia belajar sastra kepada Abu Zakaria At-Tibrizi, serta belajar tarekat kepada Abul Khair Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Ia menuntut ilmu kepada para ulama tersebut dan juga ulama lain, sehingga dapat menguasai berbagai macam ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, khilaf, akidah, nahwu, tajwid, shorof, arud, balaghah, mantik, tasawuf, dan membaca Al-Quran dengan beragam qiraah. Meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempelajari tasawuf dari Syekh Hamad Ad-Dabbas, namun yang memberikannya jubah darwis atau simbol jubah kebesaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedudukan yang tinggi adalah Al-Qadhi Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi. Karena keilmuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah mapan dan matang, di samping makin menuanya Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi yang sedang merintis sebuah madrasah Babul Azaj, maka Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi memberikan sistem pengelolaan madrasah tersebut seluruhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tepat di usianya yang ke-50 tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun akhirnya tinggal dan mengajar di sana. Di samping itu, ia juga aktif menyampaikan nasihat-nasihat kepada para penduduk di sekitar madrasah tersebut. Banyak dari penduduk yang bertaubat dan masuk Islam, hingga kemudian menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah mendapatkan pencerahan darinya. Dari sana mulailah banyak orang yang memiliki simpati kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pada akhirnya membuat banyak orang dari berbagai penjuru negeri berbondong-bondong datang untuk menuntut ilmu di sekolah Babul Azaj, hingga madrasah itu pun tidak mampu menampung banyaknya jumlah para penuntut ilmu yang terus membludak. Dalam melayani para penuntut ilmu di madrasahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hampir tidak pernah punya waktu untuk keluar dari madrasah kecuali hari Jumat, ataupun jika ada hal yang sangat mendesak. Ia menghabiskan selama 33 tahun usianya untuk mendidik para murid dan mengembangkan madrasah Babul Azaj yang dalam perjalanannya berubah nama menjadi Madrasah Qadiriyah. Dalam setiap tahun, tidak kurang dari 3.000 murid yang dianggap lulus dari madrasah itu. Sehingga selama rentang waktu 33 tahun, penyebaran murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah meluas ke seluruh dunia Islam. Hal inilah yang di kemudian hari membuat ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi begitu populer dalam dunia Islam. Dalam sebuah riwayat, Baghdad bukanlah satu-satunya tempat untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuntut ilmu. Pasalnya, ia sering mengembara ke berbagai macam tempat untuk menuntut ilmu dan juga menempuh perjalanan spiritual. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Barzanji, hal ini telah berjalan lebih dari 25 tahun. Dari kesibukan menimba ilmu dan mengembara inilah, pada tahun 521 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru memutuskan untuk menikah setelah usianya berumur 51 tahun. Dalam perjalanan rumah tangganya, ia memiliki 4 orang istri serta dikaruniai 49 anak. 20 diantaranya anak laki-laki
sedangkan sisanya adalah perempuan. Saat matahari membenamkan dirinya pada Sabtu 10 Rabiul Tsani 561 Hijriah, seluruh cahaya alam semesta tiba-tiba ikut menghilang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah maghrib. Ia wafat di usianya yang ke-91 tahun, setelah sebelumnya mengalami sakit keras selama sehari semalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mewariskan berbagai macam pemikirannya melalui karya-karyanya. Beberapa karyanya yang fenomenal seperti Futuhul Ghaib, Sirul Asror Fima Yahtaju Ilaihil Abror, Al-Gunyah Litalibit Tariq Al-Hakiki Azza wa Jalla, Al-Fathur Rabbani Wal Faidur Rahmani. Selain itu, melalui keturunan dan murid-muridnya, muncul sebuah aliran tarekat yang bernama Qadiriyah. Tarekat yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai seorang yang meletakkan dasar dari ajaran tarekat Qadiriyah. Karyanya dengan judul Futuhul Ghaib misalnya, merupakan salah satu karya sastra Islam terbaik yang pernah dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kitab ini begitu berharga sebab materi dan gaya penulisannya memiliki nilai edukatif tersendiri untuk umat Islam dan di luar Islam. Kitab Futuhul Ghaib ini juga pernah memberi dampak besar kepada sebagian besar orang Yahudi dan Nasrani, hingga akhirnya banyak dari mereka yang dengan sukarela memeluk agama Islam. Kitab ini dinilai sangat mewakili dalam menyingkap berbagai macam tabir. Karya fenomenal ini sudah ditulis sejak 1000 tahun lalu, namun masih sangat layak untuk dijadikan rujukan umat Islam dalam menunjukkan bagaimana caranya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Sirul Asror Fima Yahtaju Ilaihil Abror mampu menerangkan dengan sangat gamblang tingkatan-tingkatan dan pengalaman spiritual seseorang dalam menempuh tahapan tarekat, ma'rifat, dan hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam karyanya ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerangkan berbagai macam ilmu. Menurutnya, ilmu secara keseluruhan dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, ilmu lahiriah, yakni ilmu syariat yang berisi tentang perintah, larangan, serta berbagai macam bentuk hukum. Kedua, ilmu syariat batin atau ilmu tarekat. Ketiga, ilmu tarekat batin atau disebut juga ilmu ma'rifat. Keempat, inti dari ilmu batin atau juga disebut ilmu hakikat. Di sisi lain, karya-karya beliau yang tidak kalah istimewa, kitab Tafsir Al-Jailani adalah karya monumental yang berhasil ditemukan oleh seorang cucunya, yakni Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Walaupun pada awalnya, manuskrip kitab ini telah hilang selama 800 tahun, serta baru ditemukan secara utuh di Vatikan, naskah kitab ini masih tersimpan dalam kondisi yang sangat baik di perpustakaan Vatikan. Melalui kisah hidup dan keteladanan yang telah diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan ini, kita harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita. Akhir kalimat, jika kita belum menjadi orang yang baik, maka ikutilah orang-orang yang baik. Karena dengan mengikuti orang-orang yang baik, kita bisa menjadi baik. Jika kita sudah menjadi orang yang baik, janganlah pernah merasa baik, sebab itu sifat tidak baik. Salam arus balik.